Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Kerajaan Majapahit. Perkenalkan, nama saya Anung Tobruni dari nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mabarun dari absen 2. Perkenalkan, nama saya Rewa Yuli dari nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Priyanti nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Alia Safira Siga nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Winggi Aurel Sasika nomor absen 34. Baik, pada step yang pertama, kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit, yaitu tentang berdirinya pada tahun berapa, letak Majapahit berada di mana, dan kerajaan terbesar sama masa kejayaannya. Nah, berdiri pada tahun 1293, didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, yang tepatnya itu diambil namanya dari buah maja yang berasa pahit saat ditemukan tentara Madura yang akan membuka hutan tarik. Yang kedua yaitu tentang letak Majapahit. Nah, letak Majapahit itu menurut Kidung Panji Wijayakarma, letaknya dibangun menghadap sungai besar, yaitu Sungai Brantas sebelah barat, namun bertemu sungai kecil, yaitu Sungai Kencana. Nah, yang ketiga yaitu ada kerajaan terbesar. Nah, kenapa sih disebut kerajaan terbesar ya? Jadi, kenapa disebut kerajaan terbesar itu? Karena Majapahit adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha terbesar yang pernah berkuasa di Nusantara. Apakah benar? Nah, yang keempat adalah masa kejayaan. Puncak kejayaan pada saat dipimpin Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada yang berkuasa sejak 1350 sampai 1389, yaitu hingga dikenal sebagai kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Nah, sampai situ belum cukup ya, jadi kita akan melanjutkan. Berdirinya Kerajaan Majapahit. Nah, berdirinya Kerajaan Majapahit ini ada berbagai cerita. Ada seperti pemberontakan, siasat Raden Wijaya, Arya dan Wiraraja, dan kedatangan tentara Mongol. Jadi kita akan membahas satu persatu. Pemberontakan Jayakatwang yaitu 1292. Nah, Raden Wijaya melarikan diri dari serangan Jayakatwang yang ingin membalas dendam kepada Raja Kartanegara hingga ke Madura, menemui Arya Wiraraja dan menyusun kekuatan untuk mengalahkan Jayakatwang. Yang kedua, siasat Raden Wijaya dan Arya Wiraraja. Wiraraja menyarankan Raden Wijaya agar menyerahkan diri kepada Jayakatwang. Lalu, Raden Wijaya mengusulkan kepada Raja Jayakatwang untuk membuka hutan Tarik sebagai tempat berburu. Daerah Tarik menjadi desa dengan nama Majapahit. Yang ketiga yaitu kedatangan tentara Mongol pada tahun 1293. Nah, kedatangan tentara Mongol ini pada tahun 1293 yaitu ke Jawa dipimpin oleh Si Bi untuk menghancurkan Singasari, padahal Singasari sudah runtuh. Hal ini dimanfaatkan Raden Wijaya untuk menggabungkan kekuatan menghancurkan Jayakatwang. Setelah berhasil menghancurkan Jayakatwang, Raden Wijaya dan tentaranya berbalik menyerang tentara Mongol. Nah, yang keempat yaitu berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Nah, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit pada 10 November 1293 dan memiliki gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Ya. Selanjutnya, di sini ada raja-raja dari Kerajaan Majapahit, diantaranya yaitu yang pertama Kartarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya pada tahun 1294 sampai 1309 yang menjanjikan penguasa Madura Arya
Wiraja yang berjasa menampungnya dalam pelarian. Separuh wilayah kerajaan yang meliputi Lamajang, Tigang, Juru. Raja yang kedua yaitu Sri Maharaja Wirandagopala Sri Sundarapandya Dewa Adiswara atau Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328 yang tidak secakap ayahandaya sehingga banyak pembesar yang pernah berjuang bersama Raden Wijaya memberontak. Raja yang ketiga Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardani yang Tribhuwana Wijaya Tunggadewi pada tahun 1328 sampai 1350. Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Majapahit. Raja yang keempat yaitu Maharaja Sri Rajasanegara atau Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1384. Majapahit mencapai puncak kejayaan berkat jasa Gajah Mada yang berhasil menyatukan wilayah yang luas di bawah kekuasaan Majapahit. Raja yang kelima yaitu Brahyang Wisesa Aji Wikrama pada tahun 1389 sampai 1427. Pecah perang Paregreg lawan penguasa Istana Timur dari Lamajang. Raja yang kelima yaitu Brahyang Paraweswara Ratna Pangkaja pada tahun 1447 sampai 1451. Papa Raton tidak mencatat berita penting di masa kekuasaannya. Raja yang ketujuh yaitu Sri Maharaja Wijaya Parakamawardhana pada tahun 1447 sampai 1451 mengeluarkan prasasti Waringin Pitu yang diantaranya memuat daftar wilayah kerajaan bawahan Majapahit dan nama penguasaannya. Raja yang kedelapan yaitu Raja Swardhanadya Wijaya Kumara pada tahun 1451 sampai 1453. Terdapat kekosongan pemerintahan selama 3 tahun setelah kematiannya. Raja yang kesembilan yaitu Giris Hawardhanadya Wijaya Kumara pada tahun 1456 sampai 1466. Sebelum naik tahta pernah menjabat sebagai Berwengken. Raja yang ke-10 yaitu Dyah Suprabhawa pada tahun 1466 sampai 1478. Sejarawan masih saling pendapat mengenai raja ini, termasuk apakah ia merupakan raja terakhir Majapahit atau bukan. Raja yang ke-11 Girindrawardhana Dyah Wijaya Karana pada tahun 1478 sampai 1486. Terdapat indikasi terjadinya perang antara di penguasa Trawulan melawan penguasa di Suprabhawa tewas dan Daha menang sehingga ibu kota Majapahit pindah ke Daha. Raja yang ke-12 yaitu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Babat Jawa dari abad ke-17 sampai 18 menyebutnya sebagai Bairkertabumi atau Darwijaya atau Brawijaya. Nah, ya, pada pemerintahan Brawijaya, posisi raja sudah lemah. Pemegang penguasaan adalah Patih Udara. Nah, Majapahit runtuh setelah diserang Sultan Trenggana dari Demak sekitar 1522 Masehi. Nah, di sini kami akan membacakan pemberontakan di Kerajaan Majapahit. 1. Pemberontakan Renggalawe. Renggalawe memberontak karena dihasut oleh Mahapati. Renggalawe kesal dengan diangkatnya Nambi menjadi patih.
Mahapati menghasut Nambi untuk melawan Renggalawe. Majapahit menyerang pasukan Tuban di Tambak Beras. Renggalawe jatuh ke sungai dan Kebo Anambrang mengepit lehernya hingga Renggalawe tewas. 2. Pemberontakan Lembu Sora. Lembu Sora dituduh berencana membunuh Mahisa Anambrang. Raja Kartanegara memutuskan untuk mengasingkan Lembu Sora ke Tulembang. Lembu Sora berusaha menemui raja, namun dicap pemberontak dan diserang oleh pasukan Majapahit. Ia tewas. 3. Pemberontakan Rakuti. Rakuti, anggota Dharmaputra, tidak puas dengan pemerintahan Jayanegara. Rakuti berhasil menduduki ibu kota, namun Gajah Mada menyusun strategi untuk menipunya dengan mengatakan bahwa Raja Jayanegara telah meninggal. Pemberontakan dapat dipadamkan Gajah Mada dan Raja Jayanegara kembali menduduki tahtanya. 4. Pemberontakan Nambi. Pemberontakan disebabkan tuduhan palsu yang dilontarkan Mahapati. Mahapati menyebarkan berita palsu tentang penolakan Nambi kembali ke kerajaan dan dugaan rencananya untuk memberontak. Raja Jayanegara memerintahkan eksekusi Nambi. Nambi serta pasukannya tewas dalam pertempuran. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Setelah ibundanya wafat, Ratu Tribhuwangudewi menyerahkan tahta Majapahit kepada putranya, Hayam Wuruk yang berusia 16 tahun. 1328 sampai 1350 Masehi, kebesaran Majapahit mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Raju Tribhuwantagudewi Jayawishuwandardhani. 1343, Majapahit Gajah Mada mengingkari sumpah Palapa. Gajah Mada bersumpah tidak akan merasakan Palapa sebelum menyatukan Nusantara. 1350 sampai 1389, Ratu Tribhuwana Tunggadewi menyerahkan tahta Majapahit kepada putranya Hayam Wuruk. Majapahit mencapai puncak kejayaannya dibantu oleh Majapahit Gajah Mada. Bukti kejayaan Kerajaan Majapahit: terwujudnya gagasan penyatuan wilayah Indonesia. Angkatan Laut Majapahit begitu adidaya sehingga disebut Talasokras Kemaharajaan Bahri. Tidak ada konflik dengan daerah lain kecuali peristiwa Pasundan Babut 1357 Masehi. Banyaknya candi yang didirikan dan kemajuan dalam berbagai sastra. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa alasan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah Perang Saudara. Sudah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14, terjadi perebutan tahta kekuasaan dari keturunan Hayam Wuruk. Perebutan tahta tersebut menyebabkan Perang Saudara. Yang kedua adalah terjadi pada tahun 1389 Masehi. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, terjadilah perebutan tahta antara putri mahkota yaitu Kusuma Wardani yang menikahi sepupunya sendiri, yaitu Pangeran Wikramawadana dan putri dari Sulistya yakni Wirabumi. Alasan yang ketiga adalah masuknya agama Islam ke Indonesia. Kondisi Majapahit yang telah kropos akibat pertentangan internal kerajaan membuat pengaruh Islam semakin lebih mudah masuk ke Majapahit dan masyarakat Jawa. Alasan yang keempat adalah konflik internal kerajaan Majapahit. Adanya intrik politik dan konflik internal yang ada di dalam kerajaan Majapahit. Konflik internal Majapahit terus berlangsung sehingga menimbulkan perpecahan, salah satunya pertentangan perebutan kekuasaan. Selanjutnya adalah bangkitnya Malaka. Kerajaan Malaka saat itu menjadi jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke India. Namun seiring hubungan yang dekat dengan dinasti Ming, membuat jalur pelayaran Selat Malaka sulit disentuh oleh kerajaan Majapahit. Dan alasan terakhir yaitu kemunculan kerajaan Demak. Kekuasaan perekonomian kala itu dibuktikan dengan berkuasanya kerajaan Demak di dua pelabuhan besar. Direbutnya bandar dagang yang dimiliki Majapahit itu mengakibatkan perekonomian Majapahit itu semakin melemah. Itulah beberapa alasan runtuhnya kerajaan Majapahit. Peninggalan kerajaan Majapahit. 1. Candi Tikus terletak di kompleks Torobudan, Mojokerto. 2.
Dulunya digunakan untuk tempat pemandian pada keluarga kerajaan. 2. Candi Penataran terletak di Kabupaten Blitar. Candi ini sering dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk. Candi ini digunakan sebagai candi untuk upacara pemuja guna menangkal bahaya Gunung Kelut. 3. Candi Cetok berada di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, dibangun pada 1451 sampai 1470 Masehi. 4. Candi Wringin Lawang terletak di Mojokerto, berbentuk seperti gapura dan berfungsi sebagai pintu masuk para bangsawan kerajaan. 5. Candi Jabung terletak di Kabupaten Purbolinggo. Pada kitab Paraton disebut Sajabung, yaitu tempat pemakaman Bregundal. 6. Kitab Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365, menguraikan keadaan kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk serta beberapa wilayah kekuasaan. 7. Kitab Sutasoma dikarang oleh Empu Tantular pada akhir abad ke-14, memaparkan ya. 7. Kitab Sutasoma dikarang oleh Empu Tantular pada akhir abad ke-14, memaparkan tentang timbulnya gejala-gejala pertentangan antara Keraton Barat dan Keraton Timur Majapahit. 8. Prasasti Canggu. Hayam Wuruk mengeluarkan prasasti Canggu pada tahun 1358 Masehi. 9. Prasasti Wringin Pitu. Prasasti bertuliskan angka tahun 1447 Masehi. 10. Surya Majapahit, simbol dari kerajaan Majapahit yang pada masanya digunakan sebagai lambang kerajaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.